Oke, pembahasan kita kali ini topiknya cukup berat ya, tapi sangat-sangat penting. Kita akan coba menelusuri beberapa momen paling kelam dalam sejarah kedokteran, di mana pencarian ilmu pengetahuan justru melanggar batas kemanusiaan itu sendiri. Kutipan ini, wah benar-benar kena ya. Ini jadi inti dari apa yang akan kita bedah sama-sama. Sebuah pengingat pahit bahwa janji untuk menyelamatkan nyawa itu ternyata bisa dikhianati. Dan akibatnya luar biasa menghancurkan. Jadi kan, janji dasar dunia medis itu untuk menyembuhkan ya, bukan untuk mencelakai. Tapi kita juga harus berani melihat sisi gelapnya. Saat-saat di mana prinsip dasar ini justru dikesampingkan dan akhirnya menyebabkan tragedi kemanusiaan yang ya nggak termaafkan. Yuk kita langsung aja masuk ke beberapa contoh paling mengerikan dalam sejarah. Momen-momen di mana manusia dijadikan kelinci percobaan tanpa mereka tahu, apalagi setuju. Kita mulai dari Amerika Serikat dengan salah satu kasus yang paling terkenal dan sejujurnya paling memalukan dalam sejarah mereka, studi sifilis Tuskegee. Yang bikin studi ini benar-benar keji itu bukan cuma kelalaian loh. Ini adalah penipuan yang disengaja, yang didorong oleh rasisme. Para peneliti ini pengen lihat efek sifilis kalau nggak diobati sama sekali. Jadi, bahkan setelah penisilin ditemukan sebagai obat yang ampuh, mereka sengaja menyembunyikannya dari para peserta. Ini bukan kesalahan, ini pengkhianatan terencana. Dan yang paling bikin gak habis pikir, durasinya. 40 tahun. Bukan 4 bulan, bukan 4 tahun. 40 tahun. Coba bayangkan, penderitaan yang terjadi selama puluhan tahun itu. Oke, dari Amerika kita pindah ke Asia pas Perang Dunia Kedua. Di sini ada unit militer rahasia Jepang namanya Unit 731 yang, wah, eksperimennya ini tercatat sebagai salah satu yang paling biadab dalam sejarah manusia. Apa yang terjadi di sini tuh udah di luar nalar. Mereka percaya kemajuan militer dan sains itu boleh menghalalkan segala cara. Manusia dianggap kayak barang sekali pakai. Mereka sengaja diinfeksi penyakit mematikan kayak pes, anggota tubuhnya diamputasi tanpa bius cuma untuk mempelajari pendarahan, dan bahkan dipakai sebagai target hidup buat ngetes bom biologis. Ini kejahatan perang medis dalam skala yang mengerikan. Dan yang bikin makin miris, keadilan itu nggak pernah benar-benar datang. Banyak pelaku utamanya lolos begitu saja, tanpa pernah diadili. Ini jadi luka sejarah yang nggak pernah sembuh. Tentu aja kalau ngomongin topik ini, kita nggak mungkin nggak ngebahas eksperimen brutal yang dilakukan rezim Nazi selama Holocaust, terutama di kamp-kamp kayak Auschwitz. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Eksperimen Nazi ini bukan didasari rasa ingin tahu ilmiah, sama sekali bukan. Ini murni soal ideologi rasis yang menganggap kelompok manusia tertentu itu lebih rendah. Akibatnya, sebagian besar yang mereka sebut penelitian itu sebenarnya cuma penyiksaan yang berkedok sains. Jadi, setelah kita lihat 3 kasus ini, Tuskegee, Unit 731, Nazi, mulai kelihatan kan ada satu pola yang sama, satu benang merah tragis yang menyambungkan semuanya. Ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan utamanya. Jadi, apa sih pelajarannya dari semua ini? Apa yang harus kita ambil dari sejarah kelam ini? Jawabannya sebenarnya cuma satu, dehumanisasi. Intinya itu. Di semua kasus tadi, para korban gak lagi dianggap sebagai manusia yang punya hak. Mereka cuma jadi alat untuk mencapai tujuan. Gak dikasih informasi, gak punya pilihan, dan gak pernah dimintain persetujuan. Tapi, justru dari abu tragedi inilah lahir sebuah revolusi. Sebuah gerakan global untuk memastikan hal kayak gini gak akan pernah terjadi lagi. Inilah awal mula lahirnya etika medis modern. Coba kita lihat alurnya ya. Waktu kekejaman Nazi kebongkar setelah perang, itu langsung memicu lahirnya Kode Nuremberg. Beberapa dekade kemudian, Deklarasi Helsinki memperluas prinsip-prinsip ini. Dan waktu skandal Tuskegee akhirnya terungkap, itu semakin memperkuat kalau aturan-aturan ini emang penting banget. Jadi ada sebab akibat yang jelas banget di sini. Nah, 2 dokumen ini nih yang jadi tiang utama etika penelitian modern. Kode Nuremberg untuk pertama kalinya bilang dengan sangat tegas, persetujuan sukarela dari subjek manusia itu mutlak penting, gak bisa ditawar. Terus, Deklarasi Helsinki dibangun di atasnya, menjadi semacam standar emas bagi para peneliti di seluruh dunia sampai sekarang. Jadi, semua ini bukan cuma cerita sejarah yang jauh di masa lalu loh. Warisannya itu ada banget di sekitar kita, bahkan sampai hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba deh pikirin,
Pernah kan ke dokter, terus dijelasin soal prosedur medis, lalu kita diminta tanda tangan di selembar kertas? Nah, momen itu adalah warisan langsung dari semua penderitaan yang tadi kita bahas. Konsep informed consent atau persetujuan sadar yang kita anggap biasa aja sekarang, itu lahir dari mereka yang haknya direnggut. Ya, inilah kesimpulan utamanya. Aturan-aturan yang melindungi kita semua sekarang ini sebagai pasien dan sebagai peserta penelitian ditulis dengan tinta penderitaan manusia. Sebuah pengingat yang pahit kalau kemajuan itu seringkali dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Setelah tahu harga yang harus dibayar, gimana caranya kita memastikan garis etika ini nggak akan pernah dilewati lagi? Karena ini bukan cuma soal tahu fakta sejarah, ini soal tanggung jawab kita bersama untuk terus waspada dan memastikan martabat setiap manusia selalu jadi yang utama.